Kembali ke pertama. Bismillah, karena kita memulai kita Safinatun Najah. Siapkan pulpennya. Karena Kiai Musannif mengarang kitab Safinatun Najah. Siapa namanya? Syekh Salim bin Sumair. Bila memulai kitabnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, di antaranya banyak riwayatnya ya. Pertama, beliau mengikuti kitab Al-Quran, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan di Kitabil Aziz. Juga mengikuti hadis. Ada sebuah hadis, banyak hadis ya. Di antaranya takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Nah, kita tahu bahwa kebiasaan Allah itu dalam memulai suratnya dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Juga ada hadis kullu amrin dibalin artinya apa? Setiap perbuatan yang punya kemuliaan, perbuatan yang baik ya, ketika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sama dengan hewan yang pincang, sama dengan hewan yang patah ekornya, intinya kurang barokahnya kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin disebutkan lagi apa di antara fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali, akan diselamatkan dari godaan setan. Rumahnya akan diselamat dari pencuri dan diselamatkan dari mati terkejut. Banyak lagi fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan jangankan dibaca, ditulis pun Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung barokah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Itu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, tertulis alla ta'alu alayya innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kisah-kisah keutamaan fadilah Bismillah ya. Sekarang kamu tulis hukumnya. Hukum baca Bismillah ada macam 5. Tulis hukum baca Bismillahirrahmanirrahim ada 5 macam. 1, wajib. Ya, hukumnya sekarang. 1, wajib, yaitu ketika membaca suratul Fatihah dalam sholat. Yang rapi tulisannya ya, tulisannya yang rapi supaya bisa mudah dipelajari. Jangan nulis di kertas lembaran, tulis di buku atau di samping kitabnya. Kenapa? Karena kalau di kertas lembaran nanti bisa saja kamu perhatiin sampai di kamarnya ada siramannya dibuang-buang. Tapi kalau ditulis di buku yang rapi atau di kitab, di pinggir kitab, itu insya Allah tidak akan disebarangkan, insya Allah akan diamankan. 1 adalah wajib. Apa? Pesan? Ketika baca suratul Fatihah saat sholat. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Jadi kalau nggak dibaca Bismillahnya, berarti Fatihahnya nggak baca semua namanya itu, karena suratnya nggak dibaca, ayatnya nggak dibaca. Yang kedua, haram. Tulis saja. Yang kedua haram, yaitu ketika mengerjakan pekerjaan yang haram dzati, yaitu ketika akan mengerjakan pekerjaan yang haram dzati, dalam kurung hukum asalnya haram gitu ya. Hukum asalnya haram, memang haram perbuatan itu. Apa? Hukum asalnya memang haram. Hukum asalnya perbuatan itu memang haram. Seperti mencuri, berzina,
dan sebagainya. Hah? Itu namanya haram dzati. Kalau kita baca bismillahnya juga haram. Itu haram bismillah. Adapun haram aridi, ain ra'dhat aridi dalam kurung, hukum asalnya tidak haram gitu. Dalam kurung hukum asalnya tidak haram. Dia tidak haram, keharam. Adapun haram aridi, tulis Panjaya. Adapun haram aridi dalam kurung asalnya tidak haram ya, hukum asalnya tidak haram, maka masih sunnah dibacakan bismillah. Seperti berwudu dengan air yang hasil gosap. Nah, di situ gosapannya kan haram ya. Wudu kan enggak haram. Nah, jadi hukum asalnya enggak haram itu. Keharamannya aridi namanya, baru datang. Haram karena airnya hasil gosap. Nah, kalau seperti itu masih sunnah dibaca bismillah. Berwudu dengan air yang hasil gosap masih sunnah baca bismillah. Kalau yang haram dzati seperti mencuri, zina, itu haram baca bismillah. Hukum yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah sunnah. Yang ketiga sunnah baca bismillah. Yang pertama, sunnah dibagi dua ya. Sunnah dibagi dua, berarti AB gitu. A sunnah aini, ya. Sunnah ain apa ya? Ya sunnah ain. Jangan ngantuk berdiri. Saya juga ngantuk sebetulnya. Tadi malam si Dede itu tidur jam berapa? Jam 12 lebih kayaknya. Sunnah aini gitu ya, sunnah ain ya. Artinya sunnah bagi tiap orang. Sunnah bagi tiap orang. Nah, seperti apa? Contohnya ketika mau berwudu, itu sunnah bagi per orang, tiap orang sunnah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang B sunnah kifayah. Yang B sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya begini. Jika diantara orang sunnah kolektif ya, apa kifayah itu ya. Jadi setiap ketika ada di antara orang itu sudah baca bismillah, maka gugur yang lainnya enggak baca. Itu maksudnya. Contohnya apa? Contohnya ketika makan bersama. Ada orang makan, Adil, Bobin, Ali, Bintang makan satu nampan 4 orang bareng. Nah, ini hukumnya baca bismillah namanya sunnah kifayah. Salah satu baca, misalnya Adil baca bismillahirrahmanirrahim, yang lain yang 3 orang enggak usah baca, enggak apa-apa. Itu sudah tercover kesunahan, dapat semua. Itu namanya sunnah kifayah ya. Contohnya Pak, makan bersama. Sudah. Tuh 2 3. Yang keempat. Atau lagi apa? Hubungan suami istri. Nah, suaminya baca bismillah, istri juga enggak usah baca, enggak apa-apa. Atau istrinya baca bismillah, ya, suaminya juga enggak baca, enggak apa-apa sudah. Itu namanya sunnah kifayah. Yang ke berapa tadi?
Keempat, makruh. Yang keempat makruh. Makruh yaitu apabila mengerjakan pekerjaan yang makruh dzati. Mengerjakan pekerjaan yang makruh dzati. Makruh dzati. Dalam kurung ya, hukum asalnya memang makruh. Hukum asalnya memang makruh ya. Apa contohnya? Melihat kemaluan istri. Nah, itu kan makruh. Nah, enggak usah bismillah. Dah, adapun makruh aridi. Dalam kurung makruh aridi sama dengan tadi itu. Ada haram aridi, ada haram dzati. Sekarang makruh aridi, ain radhat tulisannya. Adapun makruh aridi dalam kurung kemakruhannya baru datang ya. Begini, ke dalam kurung hukum asalnya tidak makruh gitu. Hukum asalnya tidak makruh, jadi kemakruhannya baru datang. Maka tetap sunnah membaca bismillah. Tidak makruh ya. Maka tetap sunnah membaca bismillah. Contoh seperti adil. Seperti apa? Seperti makan bawang merah atau bawang putih. Nah, itu makan bawang merah bawang putih itu hukumnya makruh ya. Makruhnya baru datang. Asalnya makan kan nggak makruh ya, hukum asal makannya. Bisa dimakruhkan kalau makan barang sesuatu yang menyebabkan bau. Mau sholat maghrib, mau berjemaah di masjid, makan bawang putih. Bawang merah itu ya kalau sebagian orang, itu yang saya tahu di Malaysia itu orang Bangladesh, itu dimakan mentah itu. Bawang merah tuh. Kayak kalau kita juga makan tapi yang campur dengan bumbu sate ya. Ya kan? Tapi orang Bangladesh tuh tidak hanya seperti itu. Bukan artinya tidak harus makan sate, kadang-kadang makan sate makan mentah itu. Ya enggak apa-apa, tapi itu menyebabkan bau mulut yang sangat menyengat. Nah, hukumnya makruh seperti itu. Makruhnya bau datang. Apa? Dimakruhkan karena menyebabkan bau mulut. Nah, kalau seperti itu maka masih tetap sunnah baca bismillah. Kenapa? Karena di situ kemakruhannya makruh aridi namanya. Baru datang kemakruhannya karena menyebabkan bau. Memang orang-orang yang suka makan itu memang badannya bau. Rata-rata badannya itu sudah baunya enggak enak. Perhatikan, termasuk makruh juga, dengarkan, tulis juga. Termasuk makruh juga baca bismillah ialah ketika kita akan membacakan zikir mahdhah. Zikir mahdhah juga enggak perlu dibaca bismillah ya. Apa contohnya zikir mahdhah? La ilaha illallah, itu zikir mahdhah namanya. Enggak perlu baca bismillah lagi itu sebelumnya itu. Jangan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, enggak usah lagi. Atau Allahu Akbar. Ada orang adzan tuh Allahu Akbar, enggak usah bismillah itu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, enggak usah. Kenapa? Karena Allah Akbar namanya zikir mahdhah. Zikir yang murni. Langsung menyebut kalimat Allahu Akbar atau apa? La ilaha illallah, itu namanya zikir mahdhah. Enggak perlu lagi baca bismillah, langsung saja la ilaha illallah. Sudah. Yang terakhir, yang kelima, mubah. Apa artinya mubah? Boleh-boleh saja. Mubah itu apa? Jaiz. Tidak ada hukumnya ya. Baca ya, enggak baca ya, enggak ada hukumnya.
yaitu apabila akan mengerjakan hal-hal yang mubah. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim ini ketika mau baca bismillah di saat sholat hukumnya wajib. Ini versi mazhab Syafi'i karena beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim as-sab'ul mathani. Bismillahirrahmanirrahim ini masuk kepada ayat daripada suratul Fatihah. Makanya kemarin waktu manasik ya, putaran pertama baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Yang tawaf kedua baca alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga baca ar-rahmanirrahim. Yang keempat baca, yang kelima yang keenam ya, pokoknya itu kalau kemarin itu kan kita ngikutin satu pendapat ustadz kita juga ya, yang katanya kalau tawaf itu pakai bacaan bismillah, pakai bacaan suratul Fatihah. Jadi per ayat. Setelah dihitung pas 7 kali. Sebetulnya ya kalau bacaan itu banyak ya. Terserah baca, tidak, artinya pembacaan itu tidak bukan hukum wajib dalam tawaf itu, bacaannya itu ya apa saja sebetulnya. Lanjut kitabnya sekarang. Nah, setelah Kiai Musannif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin, juga sama ngikutin Al-Qur'an. Pertama bismillahirrahmanirrahim, juga setelah itu baca alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu sekarang langsung yang berikutnya ya. Wassallallahu, dan semoga memberikan rahmat siapa Allah, wasallama, dan memberikan keselamatan ya Allah, ala sayyidina, atas baginda kita Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, Muhammadin khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Jadi berikutnya setelah baca bismillah, baca alhamdulillah, Kiai Musannif membaca sholawat. Ada sebuah hadis, idza katabtum kitaban faktubu fi awwali bismillahirrahmanirrahim. Oh bukan, itu yang bismillah ya. Hadis man shalla alayya fi kitabin lam tazri malaikatuh tastaghfiru lahu ma damasmi fi dzikal kitab. Apa artinya? Barang siapa orang yang menulis sholawat, menulis sholawat dalam satu tulisan, satu kitab, maka malaikat akan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, di dalam satu kitab, satu buku, maka malaikat akan memohonkan ampun kepada orang itu selama namaku, kata Rasulullah, namaku masih ada di dalam kitab tersebut. Madzamasmi fi dzikal kitab. Nah, caranya gimana? Caranya tulis dulu. Tulis bismillahirrahmanirrahim, tambahin Allah alhamdulillahirabbil alamin, lalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, misalnya contoh, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh. Nah, setelah ditulis lalu dibaca bukunya itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sejak itulah malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut selama nama Muhammad itu masih ada dalam buku atau kitab tersebut. Jadi Kiai Musannif ini yang ngarang kitab ini sampai sekarang ini masih dibaca, dimohonkan ampun oleh malaikat itu. Ya Allah, ampuni Syekh Salim bin Sumai, ampuni ya Allah. Kenapa? Karena tulisan salawat masih ada dalam kitabnya. Kita juga sama ya, ikutin ya, kan sudah diajarkan dulu itu ya. Jadi semua permulaan kitab kamu, permulaan bukunya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lalu tulis salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat apa saja. Setelah itu dibaca. Nah, saat itulah maka malaikat terus memohonkan ampun kepada kita ya. Selama tulisan bismillahirrahmanirrahim masih ada. Wa ala alihi wallahu a'lam bishawab. Dah. Sekarang sesi tanya jawab. Ini nanti wa ala alihi kita lanjut minggu depan.
Pembahasan tentang keluarga Nabi ya. Ya silakan. Hah? Meninggal? Apa? Menikah sama anak kecil. Jangan ya. Jadi kalau nikah itu yang penting sudah apa? Ya sudah cukup rukunnya ya. Sudah sah itu ya. Apa rukun nikah? Rukun nikah itu diantaranya pengantin wanita, dua pengantin ya, dua mempelai. Terus wali. Terus adanya wali jadi pengantin wanita. Apalagi satu lagi apa? Dua saksi. Nah itu rukunnya. Terus akad ijab kabul. Nah, sudah selesai. Jadi ada adil nih, adil nih. Kok adil dari kemarin nanyanya soal nikah terus. Adil lagi bubur ya. Jangan nikah dulu, nanti kamu nikah setelah minimal S1 ya baru nikah ya. Sekarang ngaji dulu, belajar dulu. Jadi itu saja ya adil ya. Semuanya bukan hanya adil Wanjaya, yang lain juga ya. Jadi yang penting rukunnya ada terpenuhi. Rukunnya ketika akdul nikah itu ada mempelai berdua, laki-laki perempuan ada mempelainya, terus wali, ijab kabul, ada dua saksi, sudah. Kalau mahar, dengarkan, mahar. Apa mahar? Mas kawin. Nah, itu bukan rukun itu ya. Itu bukan rukun. Sekalipun gak ada mahar, gak mau sah tetap nikahnya itu. Sekalipun gak kamu. Cuman kalau gak bayar mahar, kalau gak bayar mahar ya, gak bayar mas kawin, itu yang perempuan punya hak untuk memfasah nikahnya sebelum digaulin ya. Jadi itu kalau mahar itu hanya apa, persyaratan mau digaulin saja itu. Itu bukan rukun nikah mahar itu ya. Nah, cuman tadi itu kalau hanya kamu belum bayar mahar, si wanita nggak mau digaulin dan dia punya hak untuk memfasah apa mau rusak nikahnya karena belum dibayar maharnya. Jangan nanya yang lain lah, masa nanya hal itu ya. Ya apa? Hah? Oh ya udah be, yang penting ketika takbiratul ihram saja. Jadi ketika takbiratul ihram udah menghadap kiblat, nah, kapalnya muter ya, kamu juga usah ikut muter ya. Tapi kalau di kapal itu dengarkan ya, yang pengalaman saya di kapal itu ketika di kapal yang perjalanan panjang ya, itu sudah ada musholanya di atas. Sudah ada musholanya dan arah kiblatnya ditentukan. Dan biasanya itu ketika pas waktu sholat seperti zuhur, asar, maghrib, subuh, itu kapal udah siapkan tuh. Kapal udah siapkan posisi menghadap kiblat, tidak akan kemana-mana itu. Sudah ke arah kiblat. Jadi ketika misalnya kapal lagi berjalan ke barat ya, berarti arah kiblatnya ke depan kan begitu ya. Kalau misalnya lagi berjalan ke utara, misalnya dari Surabaya ke Kalimantan misalnya nih, lurus ke utara. Dia posisi arah kiblatnya kemana? Ke samping kapal kan itu kan? Nah itu sudah disetting itu di situ. Dan di kapal besar, contohnya kapal Rinjani itu, saya pernah naik waktu ke Malaysia. Itu gede banget. Itu bukan mushola, kayak masjid tuh depan di atas tuh. Masjidnya luas sekali itu. Ya, jadi dia dibuka masjid itu ketika pas jam-jam waktu masuk sholat, masuk waktu zuhur, waktu asar. Nah, itu di waktu semuanya waktu jam-jam sholat dibuka, sudah ada yang adzan. Dan itu tidak akan muter-muter sudah kapalnya itu, lurus itu. Jadi itu ya.
Satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Apa? Ya. Hah? Apa? Caranya apa? Oh iya kan belajar. Tapi kita nggak boleh campur-campur mazhabnya. Kalau kita ikutin Imam Syafi'i, nggak boleh pindah ke mazhab yang lain. Tetap ikut Imam Syafi'i. Diperbolehkan dengan catatan ada juga boleh satu permasalahan. Misalnya nih, satu permasalahan kamu pingin pindah ke mazhab yang lain karena sulit. Nah itu boleh dengan catatan memang kita darurat ya. Dan dalam hukum itu kamu mengerti tentang itu menurut pendapat beliau. Contoh begini sekarang nih, dengarkan. Contohnya wudu ya. Nah hukum misalnya wudu itu kamu mau suatu saat kamu pengen wudunya mau pakai wudunya mazhab Imam Malik misalnya dalam satu tempat yang memang kondisinya gak memungkinkan kita memakai mazhab Syafi'i. Itu diperbolehkan dengan catatan kamu ngerti peraturan wudu yang menurut pendapat Imam Malik. Bahwa kalau Imam Malik fardunya wudu ini. Seperti itu, seperti itu hukumnya itu. Baru ketika itulah kamu boleh dalam beberapa waktu ingin menggunakan mazhab Imam Malik dalam kondisi darurat. Namanya apa ya? Ya karena sudah nggak mungkin lagi memakai mazhab Imam Syafi'i ketika itu misalnya. Kita boleh pindah, tidak semuanya tapi ya. Dalam satu hukum saja ya. Nah, itu harus mengerti juga hukum-hukumnya menurut pendapat beliau yang kita ikutin. Contoh lagi sini apa yang sering terjadi di sini? Apa? Kalau kita mau bicara mazhab ya. Ketika bayar zakatnya. Kita kalau zakat pakai apa? Pakai uang ya. Sebetulnya mazhab Syafi'i tidak ada pakai uang itu. Kalau mazhab Syafi'i pakai apa? Pakai makanan pokok di tempat itu, yaitu beras kalau di sini. Nah, kita memakai uang. Nah, itu namanya kita bertaklid kepada imam lain. Nah, kita harus tahu itu siapa yang memperbolehkan memakai uang. Imam ini. Nah, kita harus mengerti hukumnya tentang masalah zakat menurut imam yang kita ikutin. Karena setiap imam itu punya pendapat beda. Contohnya kalau Imam Abu Hanifah itu mengatakan zakat itu hanya boleh pakai kurma. Ini di antara sebagian hukum ya. Pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita mau dan kata beliau boleh pakai uang. Yang penting senilai kurma. Nah, jadi kalau kita mau pakai uang seharusnya uangnya itu senilai kurma. Pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kita mau berikut pendapat Imam Abu Hanifah, berarti itu kalau pakai Imam Abu Hanifah tidak cukup kalau hanya 38.000 itu. Kan kita berapa zakatnya kemarin? 40.000 ya. Nah, itu bisa mencapai 100 itu. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah memperbolehkan itu karena pendapat beliau zakat itu adalah pakai kurma atau gandum. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi harus uangnya itu senilai kurma atau gandum yang sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Itu baru kita boleh ikutin. Nah, itu namanya seperti itu ya. Nah, cuman kalau yang kita pakai di sini kan juga ada pendapat lain yang sudah disepakatin oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi yang kita pakai itu bukan mazhab Syafi'i sebetulnya, bukan mazhab Abu Hanifah sebetulnya yang kita pakai di sini itu. Jangan uang dengan sejumlah uang tersebut. Itu ada ashabul madhab namanya. Ashabul madhab dari madhab yang lain. Oke, kita tutup pengajian dengan baca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allim la yanfa'una rabbi faqihna